warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Bu warahmatullahi. Maryam. Selamat siang Bu ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dan sehat. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Bapak Bu. Seperti yang kemarin saya bicarakan di WhatsApp bahwa saya ingin mengobservasi kelasnya Bu Maryam gitu ya. Sebagai salah satu bentuk supervisi akademik saya gitu ya dalam program guru penggerak ini. Baik, adapun tujuan dari pembicaraan kita hari ini itu adalah saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Bu Maryam akan kelas yang akan diobservasi oleh saya gitu ya. Baik. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu gini. Jadi kegiatan ini yang kita sebut sebagai praobservasi ya Bu Maryam, apakah Bu Maryam punya harapan dengan kegiatan praobservasi ini dan kira-kira apa harapannya Bu Maryam? Terima kasih Bu ini. Ini memang saya pikir suatu hal yang baik untuk upaya meningkatkan kualitas ya. Ya. Jadi sebelum saya melakukan suatu aksi, baik sekali ini dilakukan praobservasi ini sebagai bentuk evaluasi diri, persiapan ya, supaya nanti kalau masih ada kekurangan masih bisa dilakukan perbaikan sebelum dilaksanakan pembelajaran itu sendiri gitu loh. Jadi tidak terlambat ya Bu Winnie gitu. Jadi terima kasih sekali mau mengobservasi saya sebelum mau membicarakan di praobservasi ini. Ya, baik. Jadi lebih kepada review ya Bu, sejauh mana persiapan kita supaya kita betul-betul pada saat observasi itu sudah matang persiapannya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian untuk observasi yang akan kita lakukan besok gitu ya, Bu Maryam akan membawakan materi apa? Oh iya, karena memang ini di akhir semester ya, di kelas 12. Materi yang akan saya bawakan tentang bioteknologi Bu. Oh gitu. Iya, bioteknologi. Bioteknologi ya. gitu. Baik. Nah, kira-kira dalam membawakan materi bioteknologi ini, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Maryam capai itu apa pada anak-anak? Dalam materi ini ada tujuan yang menarik menurut saya. Kebetulan sekali memang ya pas mau diobservasi materinya juga kebetulan yang sangat menarik. Maksudnya lebih ke aktual, ke kehidupan anak-anak nantinya nih Bu gitu. Jadi harapan saya setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengetahui bagaimana suatu produk itu dikatakan sebagai produk bioteknologi. Jadi membedakan dari produk biasa dengan produk biotek itu satu. Yang kedua, selanjutnya nanti saya harapkan anak-anak bisa melakukan inovasi Bu. Inovasi berkaitan dengan kepentingan dia di kehidupan sehari-hari ke depannya. Membuat inovasi makanan lah, segala macam gitu. Oh iya, baik. Jadi lebih kepada real kehidupan nyata mereka gitu dengan jadi kontekstual dan faktual ya Bu ya. Saya harapkan mereka dapat mengimplementasikan hasil dari materi ini di kehidupannya nanti gitu. Jadi Iya, baik. Nah, sejauh ini persiapan Bu Maryam untuk observasi kita besok itu sudah sampai mana persiapannya? Oke, yang pertama kalau kelas tidak saya setting itu ya udah alami saja ya Bu ya, karena nanti kita masuk pada jam pelajaran saya saja. Kemudian yang saya siapkan sih yang pertama adalah RPP ya Bu, RPP karena saya ingin kemarin memperbaiki RPP dulu, memperbaiki RPP di mana ada muatan PSE gitu kan. Kemudian saya kasih inilah buat ada kesepakatan kelas kecil gitu ya untuk selama pembelajaran materi itu. Kemudian ada juga diferensiasi di sana. Jadi saya pengen RPP-nya sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan apa ya
profil anak ya, profil belajar anak itu ya, itu RPP yang pertama. Yang kedua mungkin saya sudah siapkan juga LKPD Bu, LKPD karena memang nantinya ingin mereka ada penugasan gitu ya, ada penugasan kayak kelompok seperti itu, jadi saya siapkan LKPD-nya gitu. Sampai ke lembar penilaian di akhir. Oh, sudah ada, sudah ada. Ada mungkin media yang akan Ibu pakai gitu di dalam ini, di dalam pembelajaran besok? Tidak ada. Ada sih Bu. Yang pertama mungkin medianya, karena saya tadi pengen menyentuh diferensiasi ya, karena mungkin ada buku-buku yang mereka miliki gitu kan, kemudian bisa juga dibantu dengan buku perpus kalau ada di kelas. Kemudian itu Bu, mereka bisa browsing secara bebas, jadi medianya lebih terbuka, lebih bebas gitu kan untuk anak-anak. Ya di situ muncul juga diferensiasi, betul. Media yang Ibu bawakan itu meliputi elektronik dan non elektronik. Nah, gitu Bu, betul. Baik. Nah, sejauh ini Ibu punya kesulitan tidak dengan, kan Ibu sudah lama mengajar gitu ya, biologi dan materi bioteknologi ini sudah sering Ibu bawakan gitu. Nah, kalau untuk yang akan Ibu laksanakan besok di observasi, apakah ada kesulitan Bu tentang materi ini? Yang pertama mungkin tadi yang saya bilang diferensiasi di dalam bahan ajar pertama aja gitu ya. Memang untuk bahan bacaan kurang variatif Bu sebetulnya biasanya tuh gitu kan. Apalagi kalau anak biasanya terkendala dengan media seperti apa, elektronik. Iya, elektroniknya misalnya dia nggak punya kuota, nggak punya HP, nggak bawa HP, jadi kan nggak bisa mengakses tuh. Sementara buku mereka terbatas, itu biasanya kesulitan mencari informasi. Jadi akhirnya banyak lah yang harus kita siapkan. Mungkin harusnya sih PowerPoint kita kasih gitu kan, baik secara langsung ataupun tidak, karena kita bisa menggunakan grup belajar juga sebetulnya di belakang gitu. Kemudian jadi bisa kesulitannya kadang di media, media untuk menyampaikan materi biotek. Jadi lebih kepada kesulitan itu kekhawatiran Ibu terhadap anak ya. Betul. Jadi kalau Ibu sendiri, kalau secara fisik dan lahiriah dan batiniah Ibu itu sudah siap lah ya menyampaikan materi bioteknologi ini. Hanya ada kekhawatiran takut anak tidak bisa mengakses, betul. Kemudian takut anak tidak sampai mungkin pada tujuan pembelajarannya. Iya, karena memang terus terang itu memang ada selalu menjadi tantangan ya Bu tiap tahun, karena saya sadar bahwa setiap anak tiap tahun, materi ini saya sampaikan tiap tahun ke anak kelas 12, tapi yang kita sadari anaknya kan berbeda-beda gitu. Jadi setiap tahun ada ada tantangan lagi gitu. Jadi mungkin harapan kita bisa aja berbeda hasilnya gitu ya. Baik, Ibu, kalau boleh saya tahu gitu, gambaran besok Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya akan seperti apa gitu gambaran di kelasnya? Oke, yang pertama sih saya akan menyampaikan materi dulu, mungkin tidak secara letterlock semuanya disampaikan, karena saya pikir ini kemarin sudah dibahas sedikit, jadi mereka sudah mempelajari apa itu biotek, macam-macamnya, sampai teknik yang dipakai, sampai juga ada apa ya, ada di bidang apa saja biotek itu gitu ya. Kemudian nanti dampaknya itu sebenarnya sekilas sudah. Nah, maka yang besok kita akan lakukan di kelas adalah ini, mempersiapkan untuk praktek Bu, mempersiapkan praktikum. Jadi mereka akan memilih kelompok, kemudian memilih akan praktikum apa, kemudian mereka akan berdiskusi dengan sesama rekannya. Gitu. Saya akan mendampingi itu ya. Jadi lebih kepada teknis anak nanti untuk praktek bioteknologi itu ya. Baik Ibu. Nah, Ibu punya ini enggak untuk kegiatan pembelajaran besok itu strateginya akan seperti apa supaya apa yang Ibu impikan gitu yang sudah Ibu tuangkan dalam RPP itu berhasil. Jadi strategi pembelajaran yang seperti apa yang bisa mendukung Ibu untuk mencapai tujuan pembelajarannya? Yang pertama, karena besok ada prakteknya ya Bu ya gitu. Yang pertama saya menganalisis apa yang harus dibuat oleh anak itu benar-benar
konseptual. Nanti ya yang biasa mereka dapatkan di sekitarnya, misalnya mereka akan membuat itu. Yang pertama itu mencari bahan, mencari literasi, literatur tentang apa saja sih yang harus mereka buat, gitu ya. Kemudian yang kedua, metode berkelompok mungkin Bu, yang strategi dengan pengelompokan ini menurut saya juga akan memudahkan anak ya, memudahkan anak untuk mengerjakan tugas praktek sekaligus bisa membangkitkan kemampuan mereka berkolaborasi Bu. Jadi saya pengen mereka itu bukan hanya hidup sendiri sadarnya. Berbagai kepala menyampaikan ide bisa aja menyempurnakan karya mereka nantinya. Saya pikir seperti itu. Jadi pembelajaran strateginya itu adalah pembelajaran kolaborasi. Kolaborasi ya, betul. Itu penting gitu ya. Baik-baik. Nah, Ibu untuk persiapan observasi besok, apakah Ibu masih ada yang kurang yang belum dipersiapkan ataukah sudah fix semuanya hari ini sudah selesai? Saya mungkin yang belum saya itu sebenarnya formatnya sudah ada, cuma lembar penilaian belum saya print Bu, dan menurut saya memang belum diperlukan untuk besok, mungkin itu saja nggak apa-apa mungkin ya Bu ya, karena nanti di akhir di hasil baru saya bawa, tapi formnya sudah saya siapkan. Jadi kalau untuk lembar penilaian mungkin Ibu nanti setelah hasilnya observasi ada. Setelah anak-anak mengumpulkan bagian tugasnya ya Bu ya. Betul. Ya baik. Nah, di dalam persiapan untuk observasi pembelajaran di kelas, Ibu bekerja sendiri ataukah ada orang yang membantu Ibu? Siapa kira-kira kalau memang ada yang membantu Ibu? Untuk pembelajaran ini karena berbasis praktek juga dan saya beri muatan besar sebetulnya untuk penilaian, saya bekerja sama dengan MGMP Biologi Bu, gitu. Kebetulan ada 2 guru lain yang mengajar kelas 10-11. Saya tak lepas ngobrol dengan mereka tuh, gitu ya, supaya dapat sharing dulu, supaya dapat masukan, termasuk juga dalam menentukan produk apa yang akan dibuat oleh anak, saya sharing juga dengan mereka, gitu. Jadi Ibu di sini tidak bekerja sendiri ya untuk mensukseskan pembelajaran Ibu besok. Ibu dibantu oleh rekan MGMP Ibu. Ya, termasuk nanti Bu untuk penilaiannya juga saya nggak sendiri. Mereka juga mungkin gitu. Jadi gabungan nilainya untuk anak. Nah, dalam pembelajaran ini tentu sudah jelas ya Bu kalau tujuan pembelajaran adalah hal yang harus dicapai oleh siswa. Nah, kalau Ibu sendiri merasa enggak ada yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran yang Ibu bawakan gitu? Maksudnya pengembangan pada diri Ibu menjadi guru yang seperti apa saat membawakan materi bioteknologi ini? Yang ingin saya kembangkan secara pribadi sih sebetulnya kemampuan saya untuk mengenali anak ya Bu ya, karena mungkin bakat anak beda-beda gitu kan. Ketika menggali potensi anak itulah yang menjadi tantangan saya, karena saya terus terang tidak mengetahui secara detail latar belakang betul satu persatu. Nanti ketika mereka di belajar itu harus berkelompok, harus berdiskusi, mungkin sedikit banyak akan tergali sendiri nih kemampuan bersosialnya seperti apa, keterampilannya seperti apa, termasuk kecerdasan emosionalnya gimana dengan teman dan segala macam. Itu saya ikut belajar juga sih Bu. Jadi setiap saya mengajar ini, walaupun materinya sama tuh di beda kelas, itu pasti ada yang berkembang dalam diri saya yang harus di sini cocok, di kelas lain belum tentu cocok gitu. Kita introspeksi saja gitu. Baik. Ya, berarti pengembangan diri dari yang ingin Ibu capai adalah lebih kepada kompetensi diri Ibu, lebih kepada pedagogisnya ya Bu ya, gitu. Pedagogis di mana Ibu bisa mengenali siswa satu persatu karakteristiknya seperti apa sehingga Ibu sebagai guru dapat dengan tepat men-treatment gitu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk bisa sampai pada kompetensi yang ingin Ibu capai, Ibu punya strategi atau bagaimana, atau mengalir saja atau bagaimana? Strateginya ya mungkin memang harus menyentuh
dari hati ya Bu ya gitu. Iya, Jadi iya, memang mengalir saja sesuai dengan yang iya. yang terjadi pada anak itu. Makanya diuji dengan suatu permasalahan. Nah, ini kan praktek ini contohnya ada suatu permasalahan bagi mereka. Itu kan pelan-pelan kita juga bisa membaca sedikit walaupun tidak keseluruhan siswa bisa membaca mengenali kemampuan mereka gitu. Lebih pada bekerja pakai hati gitu, lebih strateginya Itu. seperti itu ya Bu ya. Iya iyalah Iya, mengalir baik, baik. jadinya. Iya baik mengerti gitu. Ya mungkin itu saja yang mau saya tanyakan mengenai persiapan Ibu untuk observasi besok gitu. Saya merasa ternyata Ibu sudah cukup baik gitu ya, sudah hampir semuanya selesai gitu. Persiapannya 99% lah Ibu bisa dikatakan seperti itu. Tinggal satu yang nanti itu lembar penilaian yang bisa Ibu susukan nanti setelah produk anak juga sudah jadi ya. Saya kira sudah baik Bu mengenai persiapan dari mulai administrasi Ibu, kemudian media yang ingin Ibu pakai juga, kemudian kesiapan Ibu khususnya dalam observasi besok itu sudah sangat baik. Jadi kita akan ketemu lagi besok ya Bu dalam iya. Terima kasih Bu. Sesi observasi gitu. Saya ingin masuk ke kelas Ibu. Terima kasih Bu Winnie. Untuk melihat. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah berbincang untuk persiapan besok. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, dalam konteks berarti baik apakah secara disimpulkan baik dan menurutnya gitu. Jadi tidak turun. Ada yang sakit? Ada semua ya. Sekarang bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang? Ada yang lebih sedih? Mau jujur? Ada. Oh ada. Kenapa? Oh ada. Gila. Kayaknya yang nunjuk tuh mewakili dirinya sendiri sebenarnya. Nah mudah-mudahan mood kalian bisa berubah setelah nanti bertambahnya hari ini ada informasi tambahan. Pokoknya yang pasti mulai pembelajaran setiap hari dengan positive thinking ya. Perbaiki, Bismillah gitu ya. Terus kita pasti ada hikmah setiap hari. Oke? Mudah-mudahan semangat kalian bisa selalu di-recharge setiap hari untuk lebih positif. Seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini targetnya adalah mempersiapkan praktek bioteknologi, ya. Dipahami? Oke, sekarang berarti diskusi dengan teman kelompok, cari informasi tentang prinsip ilmiah yang terjadi dalam makanan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Siti Mariam dan Ibu pengajar praktik, Ibu Pupu. Terima kasih sudah datang pada siang hari ini. Pada kesempatan ini agenda kita hari ini adalah coaching pasca observasi kelas ya dalam rangka supervisi akademik. Mohon izin kepada Ibu pengajar praktik, saya akan mengcoaching rekan guru saya gitu. Maaf saya sedikit membelakangi. Kemarin saya mensupervisi Ibu ya melakukan observasi di kelasnya Ibu. Saya merasa senang, merasa lega juga karena Ibu sudah berkenan untuk mendampingi saya melihat proses saya belajar gitu kan, mengajar, karena menurut saya memang selalu butuh masukan ya gitu kan dari proses yang kita laksanakan. Kalau ada yang bantu untuk mengobservasi itu merupakan kabar baik buat saya karena untuk perbaikan selanjutnya gitu Bu. Ah ya, jadi
semacam ada feedback ya Bu Betul, ya. saya tunggu seperti itu. feedbacknya Iya, gitu. baik. Baik Bu Maryam. Kemarin kan saya sudah masuk di kelas Ibu melakukan observasi. Nah, kemudian di sehari sebelumnya ya Bu ya, Ibu kita juga sudah saling bicara mengenai persiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang akan saya observasi tersebut. Nah, gitu. Ibu juga menyiapkan segala perangkat yang sudah Ibu buat untuk persiapan mengajar itu. Nah, pada saat proses pembelajaran kemarin yang saya observasi itu, apakah seluruh pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat dalam sehari sebelumnya? Insya Allah sudah ya sepertinya, karena memang ini tidak dibuat-buat juga seperti kenyataannya. Saya ambil materi yang sedang berlangsung gitu, kita sudah memperbaiki RPP berdiferensiasi dan bermuatan PSE juga disesuaikan, kemudian juga memperhatikan diferensiasi tugas ya, diferensiasi produk yang saya kedepankan. Dari awal juga diferensiasi di bidang konteks yang awal ya itu, dan proses sudah dilakukan seperti itu. Ya, jadi sepenilaian Bu Maryam sendiri merefleksi diri gitu bahwa rencana pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan itu sesuai dengan yang awal gitu ya Bu. Jadi ya well lah gitu ya Bu ya. Baik. Nah, dari pembelajaran yang sudah direncanakan kemudian dilaksanakan oleh Ibu, kan pertama Ibu pada saat membuat RPP itu kan sudah jelas punya tujuan ya Bu ya, seperti yang Ibu maukan pada waktu itu. Tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasikan berbagai produk dan bioteknologi melalui media yang beragam serta merencanakan pembuatan produk bioteknologi konvensional. Nah, pada pembelajaran kemarin itu menurut Ibu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai insya Allah, karena dari awal pembelajaran ini saya membebaskan anak untuk mencari informasi seluas-luasnya tentang apa itu bioteknologi, termasuk mempersilahkan mereka menyampaikan secara lisan apa yang mereka kuasai tentang bioteknologi gitu. Jadi buku iya, dari LK iya, kemudian dari media yang menggunakan internet iya, saya bebaskan mereka mencari informasi dan sampai disampaikan kepada saya pemahaman mereka. Dan cara menyampaikannya pun macam-macam, ada yang misalnya bisa secara lisan, bisa juga dengan tulisan, sebetulnya dibebaskan gitu ya, tapi mereka kebanyakan supaya cepat bisa secara lisan. Gitu. Kemudian kemarin juga sudah merencanakan yang produk itu Bu, diferensiasi produk itu seperti Ibu lihat. Saya membebaskan anak untuk memilih gitu ya, membebaskan anak untuk memilih membuat produk apa gitu kan, yang disamakan sama saya sesuai dengan tujuan. Ya pokoknya itu adalah berkaitan sama materi, yaitu biotek konvensional di bidang pangan gitu kan. Saya nggak mengambil penugasan yang terlalu sulit gitu kan, jadi didekatkan dengan apa yang mereka lihat, mereka mudah dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari. Oh iya, gitu. Baik, kalau boleh saya rangkum gitu yang Ibu paparkan barusan, berarti dalam pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu sudah memuat juga pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Insya Allah, juga di awal-awal saya juga melihat ada konteks PSE-nya juga sudah ada ya Bu ya. Kemudian Ibu juga merasa bahwa memang tujuan pembelajaran sudah sangat sesuai gitu ya Bu. Insya Allah, dan anak dilihat indikatornya oleh Ibu sudah mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran tersebut ya. Insya Allah terbukti dengan mereka bisa menyampaikan kembali dan bisa memberikan feedback dengan pertanyaan mungkin dengan alur-alur yang disampaikan gitu. Jadi mereka tahu apa yang mereka akan lakukan selanjutnya. Iya, baik Bu Maryam. Ya, cukup baik ya Bu. Gini Bu, kan bukan hanya saya yang menilai gitu. Betul. Ya. Takut saya, jadi gini, saya juga mau sedikit menyingkronkan apakah betul gitu
sama tidak pandangan ibu dengan saya gitu mengenai pembelajaran kemarin. Nah, menurut ibu gitu ya, kalau saya sih merasa ya bahwa pembelajaran yang yang ibu laksanakan kemarin itu sudah cukup baik sekali gitu ya. Saya tidak merasa ada kekurangan gitu ya, seperti itu. Nah, apakah menurut ibu gitu pada pembelajaran kemarin itu yang sudah ibu laksanakan, ibu mempunyai kelebihan nggak? Maksudnya kelebihan keunggulan dari pembelajaran yang sudah ibu sampaikan kepada siswa gitu, apa keunggulannya, kelebihannya, dan kalau ibu merasa ada kekurangannya dari apa yang ibu sampaikan gitu ya, kekurangannya itu apa gitu, seperti itu apa Bu? Tentu saja ada ya. Kalau kelebihan bukan masalah muji sendiri, tapi yang pasti kita harus punya percaya diri, karena bagaimanapun sebelum mengajar kita sudah mempersiapkan, jadi sudah mempertimbangkan bahwa ini bermanfaat, ini insya Allah baik buat murid-murid kita. Jadi kalau masalah kelebihan, mungkin satu, saya merasa bahwa materi ini bermakna buat murid gitu ya, karena kontekstual ya, betul Bu, ya? Kontekstual sekali, karena berkaitan cuma dengan kehidupan anak nanti gitu kan, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa dipahami. Ini dikaitkan dengan metode ilmiahnya juga dapat segala macam. Jadi saya pikir kelebihannya satu, materi ini sangat menarik, sangat baik, sangat kontekstual dengan kondisi anak. Yang kedua, saya cukup mempersiapkannya agak beda ya Bu, terus terang, karena saya harus memperbaiki RPP dulu kemarin berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi pas dicek, oh kurang nih PSE-nya gini, oh pas cek ternyata kurang nih diferensi, saya gali. Jadi saya pikir kelebihannya mungkin bagi saya sendiri, saya melakukan persiapan yang cukup gitu kan. Kemudian kalau kekurangannya nih Bu, saya pengennya kan semua diferensiasi itu terlaksana dengan baik. Tapi memang ada keterbatasan ya gitu, karena tidak semua anak punya buku paket. Itu jadi media yang hard file-nya agak beda tuh. Saya juga tidak sempat menyuruh mereka mencari buku ke perpus atau apa karena waktu ya. Jadi kami sumber bacaannya untuk buku paket cuma satu, seragam maksudnya, sekelas. Tapi saya timpali dengan medsos, mungkin apa, bisa dari mana saja mereka mencari, bisa dari web, dari YouTube, dari apa. Saya imbangi dengan itu mungkin. Saya merasa diferensiasi di bidang kontennya gitu ya, itu agak kurang puas saya gitu, karena saya sendiri tidak bisa menyiapkan langsung gitu, tapi membebaskan. Ya kelebihannya juga yang mendukung itu adalah saya berhadapan dengan anak-anak dewasa yang punya kapasitas untuk mengakses lebih baik gitu. Kebayang kalau misalnya anaknya tidak bawa gadget, tidak agak berat juga saya. Jadi bisa jadi diferensiasi prosesnya agak turun. Kemudian juga ini memang tinggal ditunggu ya Bu ya, belum ada hasilnya. Yang produknya nih gitu, mereka saya bebaskan untuk membuat produk apa, cuma memang alurnya harus sama, laporannya seperti harus sama. Saya minta sih bentuk laporannya dalam bentuk PowerPoint, tapi yang walaupun sama hasil akhirnya, nanti barangnya beda Bu, barangnya beda, produknya beda, tapi dilaporkan semua, itunya ada panduannya yang harus sama. Tapi yang pasti kreativitas anak luar biasa selalu muncul di sana. Saya pikir mungkin tidak terlalu diferensiasi banget gitu ya dari produk dalam segi hasil yang dilaporkan ke saya, tapi mungkin ada pengalaman yang berbeda dari setiap kelompok ketika melakukan itu. Gitu Bu. Ya baik. Jadi kalau menurut pandangan saya dari yang Ibu bicarakan, kelebihan dan kekurangannya itu pada satu masalah, tetapi justru dari kekurangannya itu bisa dianggap sebagai kelebihan ya Bu ya, seperti tadi Ibu bilang, dari Ibu merasa bahwa kekurangannya itu dari diferensiasi konten, tetapi justru Ibu merasa juga ada keunggulan dari anak-anak yang dari kekurangan Ibu menyediakan konten yang beragam itu, tetapi justru anak-anak lebih aktif gitu ya. Baik Ibu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya Ibu sudah menemukan solusi sendiri ya dari kekurangan Ibu sendiri itu ya gitu. Tapi kalau misalkan gitu dihadapkan dengan siswa
ya kreativitasannya kurang dari segi konten gitu. Kira-kira langkah ibu ke depan dengan kekurangan ibu itu sepertinya ibu akan bagaimana gitu Betul. untuk itu. Kalau misalnya metode atau tadi cara diferensi konten yang saya pikirkan diterapkan di anak SMA, kemudian pada tingkat lain yang tidak bawa gadget saja, mungkin saya memang harus berjuang mempersiapkan lebih intens lagi ya, dari mulai mungkin mencari koran, mencari majalah, mencari apa gitu. Kayaknya sih yang harus saya lakukan di persiapan harus lebih matang deh. Kalau ngelihat anaknya nggak punya gadget atau misalnya nggak punya kuota, misalnya nggak ada sinyal segala macam bisa. Iya, baik ya Ibu begitu. Jadi mungkin kalau untuk tahap perbaikan berikutnya gitu ya, yang akan Ibu lakukan adalah tadi ya, jadi persiapannya untuk khususnya untuk karena pengalaman Ibu di kelas kemarin adalah yang kurang munculnya adalah diferensiasi kontennya, maka yang akan Ibu persiapkan adalah bagian kontennya untuk ke depannya gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu gitu ya, untuk persiapan ini Ibu akan membutuhkan waktu lama atau akan sesegera mungkin melakukan perbaikan itu atau bagaimana Bu? Ini untuk ya kan pelaksanaan ini, selanjutnya atau misalnya untuk pelaksanaan selanjutnya dalam okay. kondisi dalam arti Ibu kemarin kan masuk di kelas yang memang bisa ternyata mendukung, ya. Anaknya mendukung gitu ya. Ketika mungkin hal lain akan terjadi di kelas lain gitu. Jadi kan Ibu juga harus mungkin preventif ya Bu ya dengan itu. Nah, kira-kira kalau untuk tindakan preventif itu akan kapan Ibu memperbaiki itu gitu? Secepat mungkin ya Bu, karena memang kemarin kan saya mengajar di banyak kelas, kemarin sudah dapat pengalaman di satu kelas seperti itu, dan saya harus preventif di kelas lain kalau ada misalnya di kelas yang tidak bisa mendukung. Jadi saya akan mempersiapkan bahan lebih banyak untuk mereka. Dan mungkin saja mungkin ya Bu, kalau di kelas yang lain di konten menurut mereka malah tidak menjadi di kelas ini tidak masalah, di sini di kelas yang lain tidak masalah, justru di prosesnya mereka di kelas lain yang jadi masalah gitu kan ya, bisa jadi seperti itu kan ya Bu. Jadi mungkin bukan hanya pada konten saja yang harus dipersiapkan ya Bu, jadi pada diferensiasi proses juga produk juga harus dipersiapkan, karena apalagi produknya kan belum jelas akan anak-anak sekreatif apa gitu, karena setiap kelas mungkin akan menghasilkan yang berbeda ya Bu ya, setiap gitu. kelompok ya setiap kelompoknya. Nah baik Bu Maryam, untuk memperbaiki setiap stepnya itu baik itu dari segi konten, proses, produk dalam proses pembelajaran, apakah Ibu akan bergerak sendiri ataukah Ibu akan dibantu oleh orang lain untuk ini? Ya, karena memang yang saya lakukan di ini berkaitan sama praktik ya, gitu. Jadi nanti ada nilai prakteknya juga. Saya bekerja sama dengan MGMP Ibu. Jadi kebetulan saya punya 2 rekan MGMP lagi di biologi. Saya bekerja sama dengan Bu Wahyu, Bu Epa untuk mendiskusikan ini. Termasuk baiknya gimana nih, penugasannya apa dan segala macam gitu. Saya sudah diskusikan. Jadi ini hasil rembugan, hasil bareng-bareng, walaupun yang mengajar memang saya sendiri di kelas ini gitu. Jadi saling ingatkan, saling bantu dalam mengonsep kegiatan ini gitu. Ya, jadi Ibu ada bantuan dari rekan MGMP ya Bu, untuk baik itu dalam persiapan kemarin juga, kemudian nanti tindak lanjut ke depannya juga, perbaikan-perbaikan termasuk nanti untuk menilai juga saya libatkan gitu. Baik, tidak saya sendiri. Baik Bu Maryam, mungkin sepertinya sudah cukup ya Bu ya pembicaraan kita kali ini. Kalau saya juga merasanya apa yang sudah Ibu refleksikan mengenai diri Ibu sendiri pada pembelajaran kemarin sejalan dengan apa yang saya rasakan gitu ya Bu. Mungkin selain itu juga Ibu ke depannya bisa juga lebih banyak membaca jurnal ilmiah mungkin ya Bu ya, untuk lebih ininya gitu ya, selain karena tahap-tahapan yang Ibu laksanakan sudah, kalau di dalam lingkup Ibu di sekolah itu sudah sangat baik ya Bu, sudah melibatkan rekan MGMP, kemudian Ibu juga setiap kali ada sesuatu masalah kemudian
dikonsultasikan dengan rekan, kemudian ketika ibu juga memiliki keunggulan juga diimbaskan kepada rekan, kan seperti ya Bu ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau saya bisa memberi saran gitu itu ya, itu ya mungkin lebih apalagi ya Bu, ya lebih banyak membaca jurnal ilmiah sebagai inspirasi lagi untuk ibu mengimbaskan lagi kepada orang lain ya Bu ya. Terima kasih Selama Bu. ini mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah atas masukannya. berbincang-bincang dengan saya. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah ada Ya, manfaatnya, Bu. belum ada minumnya ya Bu nanti Oh, lah. Kalau begitu, terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Pepe juga ini pembicaraan saya dengan Bu Maryam, saya kira sudah dicukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.